Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya pengen ngasih tahu nih tips and trick caranya teman-teman menjaga baterai HP teman-teman biar makin sehat. Ya, sebelumnya sempat kita bikin videonya tips and trick caranya menghemat baterai ya. Di video kali ini kita bakal coba ngebahas caranya menjaga baterai agar lebih sehat. Ya maksudnya ini biar lebih tahan lama. Ya tahan lama ini bukan maksudnya biar nggak boros ya, tapi maksudnya ini biar jangka panjang HP teman-teman itu makin sehat untuk masalah baterainya. Ya karena banyak banget beberapa kasus yang bilang HP-nya itu cepet banget boros. Ya mungkin kesehatan baterai teman-teman itu udah mulai terganggu. Jadi di video kali ini kita bakal coba ngebahas tips and trick caranya menjaga baterai agar tetap sehat. Daripada kelamaan, langsung aja ya kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebenarnya banyak sih ya untuk beberapa kasus kenapa HP kita itu boros. Ya, terutama masalah kesehatan baterainya. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman ngerasain boros dan emang boros banget bisa dibilang, yaitu mungkin kesehatan baterai di HP teman-teman itu udah mulai menurun. Ya itu biasa banyak banget kasus kayak gitu. Ya karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya elektronik kalau misalkan kita gunain terus itu bakalan menurun performanya. Ya terutama performa dan masalah baterai. Ya jadi maka dari itu kita bakal coba nih yang ngasih tips and trick caranya biar menjaga baterai agar tetap sehat. Ya walaupun emang nggak sehat-sehat banget sih, tapi tips ini bisa memperpanjang umur baterai HP teman-teman. Yang pertama adalah jangan terlalu lama mengecas HP. Ya memang untuk masalah yang pertama ini bisa dibilang sepele ya. Biasanya ini ketiduran ya kalau misalkan kita lagi ngecas HP-nya terus biasanya ketiduran. Ya sebenarnya ini nggak baik ya guys ya mengecas HP ini terlalu lama. Karena kita tahu sendiri bahwa HP ini sifatnya sensitif, apalagi masalah baterai. Ya kalau masalah baterai itu bisa dibilang sensitif sih masalah HP. Ya emang kita tahu sendiri si HP zaman sekarang itu punya yang namanya auto cut. Kalau misalkan kita udah penuh 100%. Ya maksudnya dari auto cut itu dia nggak memutus arus 100%. Jadi kita biasanya itu kecilin ampernya ya, jadi nggak diputus 100%. Jadi itu masih ada arus, cuman kecil arusnya, dan itu emang biasanya udah di convert. Nah itu yang dinamakan auto cut. Bukan yang dimaksud auto cut itu memutuskan arus 100% ya, jadi nggak 100%. Memang ada HP kekinian yang bisa dibilang HP-HP flagship yang memiliki fitur auto cut 100%. Ya itu biasanya HP-HP mahal sih. Tapi kalau misalkan HP-HP semacam Redmi 9, Redmi Note 9 ya itu bisa dibilang HP-nya belum auto cut 100%. Jadi masih ada arus kalau misalkan baterainya udah penuh 100%. Yang kedua adalah masalah jangan ngecas sampai 100%. Ya banyak banget sih yang bilang katanya kalau misalkan ngecas HP sampai 100% itu nggak baik. Ya emang bisa dibilang itu nggak baik sih ya kalau misalkan kita perhatiin. Ya soalnya kalau misalkan 100% terus teman-teman kasusnya ketiduran ya bisa dibilang itu bahaya juga. Ya makanya saran saya kalau misalkan teman-teman pengen ngecas ya bisa aja sampai 80 atau enggak 90% aja, itu juga udah cukup. Nah kalau misalkan teman-teman udah pengen tidur dan ngantuk ya tahan dulu sampai baterainya benar-benar di kisaran 80 atau enggak 90%. Ya di kisaran persenan segitu menurut saya udah bagus sih, daripada kita sampai 100% terus nanti kita tinggal tidur. Nah itu bahaya tuh guys, itu nggak baik banget. Ya saran saya kalau misalkan ngecas ya bisa aja sampai 80 sampai 90% aja. Tapi saya pribadi emang biasanya saya ngecas itu sampai 100%. Ya tapi saya nggak sampai ketiduran. Tapi kalau misalkan malam saya ngecasnya itu biasanya sampai 85 atau enggak 92%. Itu juga udah cukup sih segitu. Yang ketiga masalah jangan dibiasain kehabisan baterai. Ya yang ketiga ini biasanya dibilang sepele guys ya, tapi ini dampaknya cukup besar juga nih. Kalau misalkan temen-temen sampai kehabisan baterai. Ya maksudnya kehabisan baterai di sini baterainya bener-bener 0% ya, alias baterainya mati. Ya HP-nya mati maksudnya. Nah itu sebenarnya nggak baik banget ya guys ya buat kesehatan baterainya. Karena misalkan HP kita sampai kosong bener-bener, apalagi itu udah kosong terus dicasnya sampai 100%. Nah itu nggak baik banget tuh. Nah saran saya kalau misalkan temen-temen udah kosong HP-nya, baterainya maksudnya ya, udah kosong baterainya, nah temen-temen bisa ngecas aja sampai 85 atau sampai 90. Nah itu udah cukup banget tuh. Ya pokoknya jangan sampai HP baterai temen-temen boros. Ya saran saya kalau misalkan temen-temen pengen ngecas ya bisa di kisaran 10%. Ya itu udah darurat banget sih.
kalau menurut saya. Nah, kalau misalkan darurat gimana bang? Ya kalau misalkan terlalu darurat banget, bisa aja teman-teman gunain fitur Ultra Battery Saver ya, yang dimiliki MIUI 12. Ya ini untuk user Xiaomi sih. Tapi kalau misalkan di HP teman-teman misalkan brand lain ada penghemat daya yang lebih ultra, bisa pakai fitur itu aja. Intinya jangan sampai kehabisan baterai guys ya. Yang keempat, masalah jangan main game sambil ngecas. Nah, ini sering banget nih ya, biasanya bocah-bocah FF yang biasanya main game sambil ngecas. Belum aja itu meledak tuh HP. Ya biasanya saya lihat di warung-warung itu rata-rata kalau misalkan orang lagi mabar mainnya sambil ngecas. Ya itu padahal nggak baik banget guys. Ya seriusan, itu kalau misalkan main game sambil ngecas itu buruk banget. Dampaknya juga bahaya juga, bisa meledak ataupun baterainya kembung. Itu sering banget sih. Saya dulu punya Redmi 4X dan itu kondisinya baterainya kembung. Karena emang dulu saya suka banget main game PUBG Mobile. Dan itu emang non-stop sih mainnya bisa dibilang. Nah dari situ emang bisa dibilang bahwa kalau main game sambil ngecas itu bahaya. Tapi kalau misalkan main sosmed sambil ngecas itu fine-fine aja, karena emang nggak berat sih buat main sosmed. Terus juga untuk suhunya emang nggak panas. Intinya buat main game sambil ngecas nggak baik banget ya guys ya, jangan dicoba. Karena itu bikin memperpendek umur baterai teman-teman. Yang kelima, berhenti sejenak ketika HP-nya mulai panas. Ya kalau misalkan HP teman-teman ngerasain suhu yang over ya, bisa saya saranin teman-teman berhenti sejenak, ya 5 menitan lah, nggak main HP dan HP-nya ditaruh gitu aja. Ya itu bisa dibilang kalau misalkan kita main HP dan suhunya itu panas, ya jangan dimainin dulu guys, karena itu berbahaya juga. Di lain sisi kita bisa kena radiasi dari HP dan itu bisa memperpendek umur baterai juga loh. Nah maka dari itu kalau misalkan teman-teman ngerasain panas di HP teman-teman, bisa berhenti dulu aja. Apalagi kalau misalkan teman-teman abis main FF, pasti ya bisa dibilang abis main FF itu panas banget. Ya mendingan taruh aja dulu HP-nya di freezer ya, biar dingin. Soalnya game FF itu game nomor 1, jadinya emang pasti panas banget kalau buat main game gituan, karena itu game paling berat di Play Store. Nah, yang keenam ini, gunakan adapter charging dan kabel charging yang ori. Ya, saran saya gunakan kabel charging dan adapter charging bawaan dari dusnya ya, itu lebih baik kalau menurut saya. Nah, misalkan hilang gimana? Tinggal beli aja adapter dan kabelnya yang bisa dibilang memiliki sertifikasi ya. Jangan yang abal-abal. Kalau misalnya yang abal-abal nanti malahan bahaya guys. Ya saya saranin teman-teman kalau misalnya hilang langsung aja ke Mi Store dan langsung beli kabel dan adapternya. Murah kok kalau menurut saya, cuman 99.000 udah dapat adapter 18 watt. Oke guys, itu dia tips and trick caranya menjaga baterai agar tetap sehat. Ya menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Ataupun punya tips lainnya, bisa aja nanti tulis di kolom komentar dan nantinya kita bakal diskusiin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day.